Salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baik hatinya. Kembali dengan saya Pendeta Johan dalam Apologetika Kristen Indonesia, mencerahkan dan menerangi dengan judul Tuhannya orang Kristen mati dibunuh. Kok bisa? Sekitar 25 tahun yang lalu, iman saya nyaris runtuh ketika seorang bapak non-Kristen bertanya kepada saya begini, "Han, apakah Yesus itu Tuhan?" Lalu dengan mantap saya menjawab, "Betul." Kemudian bapak ini melanjutkan, "Itu yang digantung di kayu salib ya?" Saya menjawab, "Ya, betul." Lalu ia berkata, "Tapi kasihan ya, Tuhan kok digantung dan mati dibunuh." Perbincangan pun berakhir. Bagi saya, perbincangan singkat ini adalah perbincangan yang serius. Saya terdiam menatap langit, walaupun dalam diam sebenarnya jiwa saya tergoncang hebat. Berkecamuk pertanyaan dalam pikiran, Tuhan kok bisa mati? Padahal tak mungkin Tuhan bisa mati. Apakah Yesus benar-benar Tuhan? Saya mulai curiga. Jangan-jangan memang ada yang salah dengan kekristenan saya. Hari-hari pun berlanjut dalam kebingungan sampai pada satu titik karena kasih-Nya yang besar, saya diizinkan berjumpa secara pribadi dengan Yesus yang sudah bangkit. Dari sini saya sangat dikuatkan bahwa Yesus memang hidup dan nyata, walaupun pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas belum terjawab dengan tuntas. Kesaksian perjumpaan saya dengan Yesus akan saya ceritakan dengan lebih lengkap dalam edisi khusus di kesempatan yang lain. Perjumpaan yang sangat real dengan Yesus itulah yang membuat saya tidak dapat menyangkali Dia. Seiring dengan pertumbuhan iman saya di dalam Tuhan, akhirnya saya menemukan jawabannya dalam Alkitab sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan di atas, bahwa yang disiksa dan mati itu bukan ketuhanannya, bukan keilahiannya. Yang disiksa dan mati itu adalah kemanusiaannya untuk menggantikan manusia yang berdosa. Jadi yang kasihan bukan Yesus sebenarnya. Justru kalau Yesus tidak disalibkan, kitalah yang kasihan. Karena seharusnya kitalah yang dihukum dalam neraka jahanam. Tetapi dengan matinya Yesus dalam kemanusiaannya di kayu salib, kita dibebaskan dari hukuman kekal. Kalau orang yang tidak pernah baca Alkitab memang akan bingung dan mengira, Tuhan kok bisa mati dibunuh? Perihal kematian kemanusiaan Yesus telah ditegaskan oleh Rasul Paulus dan juga oleh Rasul Petrus dalam surat mereka. Filipi 2 ayatnya yang ke-8. Dalam keadaan sebagai manusia, ia itu Yesus, telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Senada dengan itu, Rasul Petrus menegaskan bahwa yang mati memang adalah kemanusiaannya, sebagaimana tertulis dalam 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-18, demikian bunyinya, ia atau Yesus yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi, jelas dalam 2 ayat di atas, bahwa yang dibunuh dan mati itu bukan keilahiannya, tetapi dalam keadaannya sebagai manusia. Karena sudah pasti Tuhan tak bisa mati dan tak bisa dibunuh oleh siapapun. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baik hatinya, sekalipun orang Kristen dituding bahwa Tuhannya mati dibunuh, kita tidak usah bereaksi berlebihan, kecuali senyum-senyum saja menyaksikan semua kebodohan ini, karena kekristenan sudah jauh lebih dewasa. Kita tidak perlu demo berjilid-jilid dan menuntut penistaan untuk membela Tuhan. Tuhan tidak perlu dibela,
Kitalah yang perlu dibela oleh Tuhan. Kita tahu apa yang kita imani, dan orang-orang yang mengejek adalah orang-orang yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Biarkanlah mereka itu. Bagi mereka telah tersedia upah yang setimpal. Yesus adalah satu-satunya pribadi yang memiliki dua natur, yaitu natur ilahi dan manusia. Ketidakpahaman terhadap hal inilah yang menyebabkan sesat pikir dan cacat pemahaman yang tiada terukur. Ya, kesesatan doktrinal. Dikira oleh mereka Elohimlah yang mati dibunuh. Dalam satu dialog dengan seseorang penganut Yudaisme, ia berkata, hanya orang gila yang percaya kepada Tuhan yang bisa mati. Lalu saya menjawab, betul sekali. Sama errornya dengan orang yang tidak percaya bahwa manusia bisa mati. Yesus adalah Tuhan sejati dan manusia sejati. Kedua natur ini ada dalam satu pribadi, walaupun tetap tidak berbaur satu dengan yang lainnya. Lalu mengapa kemanusiaan Yesus harus mati, padahal tidak ada dosanya? Sementara maut itu adalah upah dosa. Begini jawabannya. Dia yang tidak berdosa telah menanggung maut untuk mewakili manusia yang berdosa. Penyatuan dengan Adam telah membawa konsekuensi hukuman akibat dosa dan kematian kekal bagi seluruh generasi umat manusia. Tetapi penyatuan dengan Kristus telah membawa konsekuensi pembenaran, pembebasan dari segala hukuman, dan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya melalui iman. Roma 5 ayat 18-19 mengatakan kepada kita semua, sebab sama seperti oleh satu pelanggaran, satu pelanggaran itu oleh Adam, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, oleh siapa? Oleh Yesus. Semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ayatnya yang ke-19, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, yaitu Yesus Kristus, semua orang telah menjadi orang benar. Hal inilah yang disebut sebagai pembenaran oleh iman, bukan pembenaran oleh perbuatan. Mengapa? Karena perbuatan manusia berdosa, manusia yang sudah berada dalam cengkeraman kuasa dosa, iblis dan kematian yang kekal, tidak cukup layak untuk mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan yang Maha Suci. Misalnya, taruhlah kebaikan Anda luar biasa sampai 80%. Apa Anda boleh masuk surga? Tetap tidak boleh, saudaraku. Karena bagaimanapun yang 20% itu tetaplah dosa. Dosa tidak boleh masuk ke dalam surga walaupun hanya setitik. Anda tetap terjungkal masuk ke dalam neraka jahanam. Kalau ada manusia yang mampu meraih keselamatan melalui amal dan perbuatannya, maka Sang Firman tidak perlu datang ke dalam dunia ini. Nah, apakah karena keselamatan bukan oleh amal dan perbuatan, lalu orang Kristen boleh hidup sesukanya? Salah lagi, saudaraku. Bagi orang-orang Kristen, amal dan perbuatan bukan untuk meraih keselamatan, tetapi justru karena kita telah diselamatkan, maka kita harus dan wajib menghasilkan buah-buah kebenaran itu. Itulah sebabnya mengapa Yesus mau mati di kayu salib, untuk menanggung ketidakberdayaan kita dalam mengatasi kuasa dosa, iblis, dan kematian yang kekal. Hal itu sebagaimana dikatakan dalam Markus pasal 10 ayatnya yang ke-45, demikian bunyinya, Anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Karena itulah Yesus disebut sebagai Sang Penebus kita. Tanpa Yesus, semua manusia
pasti binasa. Jadi, peristiwa salib adalah peristiwa ganti posisi antara kemanusiaan Yesus yang tak berdosa dengan semua manusia yang berdosa. Ia mewakili kematian seluruh umat manusia di dalam tubuhnya, supaya barang siapa yang percaya kepadanya beroleh kehidupan. Tetapi karena dia tidak berdosa, satu-satunya yang tidak berdosa dan suci hanyalah Yesus Kristus, Sang Kalimat Elohim itu, maka dia mampu bangkit pula dari kematian, supaya barang siapa yang percaya kepadanya akan dibangkitkan juga bersama-sama dengan dia melalui iman dalam namanya. Tidak ada satupun manusia yang sudah mati bangkit secara tubuh fisik dari kematian dan hidup selamanya. Hanya Yesus yang adalah firman hidup yang menjadi daging, satu-satunya yang sanggup mengalahkan kematian dan tidak takluk kepada maut itu. Jadi, kesimpulan dari tema bahasan kita yaitu, yang mengalami kematian adalah natur kemanusiaan Yesus untuk mewakili keturunan Adam yang sudah kena kutuk kematian kekal, bukan keilahiannya yang mati. Kematian kemanusiaannya pun hanya berlangsung 3 hari saja sesuai dengan perkataan Yesus sendiri sebelumnya. Sesudah itu ia memusnahkan kuasa maut untuk selamanya. Dia bangkit dari kematian sebagai yang sulung, supaya barang siapa yang percaya dalam namanya, kutuk kematian kekal dalam neraka jahanam tersebut dicabut dan tidak berkuasa lagi atas mereka. Karena itu, sesungguhnya kami bersaksi bahwa Tuhan itu tidak dapat mati, tidak pernah mati, dan tidak akan mati. Itulah iman Kristiani yang murni dan original, yang sesuai dengan kesaksian para nabi dan para rasul, sebagaimana tertulis dalam seluruh kitab suci. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi, yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Jika Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati dengan pelayanan ini, silakan di-subscribe dan di-share kepada yang lain, supaya firman Tuhan semakin tersebar ke seluruh dunia untuk mencerahkan dan menerangi. Anda adalah mitra pemberitaan kebenaran kepada dunia yang terhilang. Bagi kami lakukan bagian kami, dan bagi Anda, bagiannya adalah membagikannya. Mari kita bergandengan tangan, bekerja bersama-sama, dan sama-sama bekerja agar bumi dipenuhi dengan pengenalan akan Dia. Saya Pendeta Johan pamit undur diri, sampai jumpa dalam kesempatan yang lain. Damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal, kiranya memerintah hati dan pikiran kita sejak detik ini, sampai Maranatha Tuhan kita datang kembali. Amin.